Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mariamah. Saya dari Prodi KSI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi transformasi linear dan matriks penyajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi transformasi linear. Transformasi linear adalah suatu fungsi yang memetakan suatu vektor di ruang vektor V ke ruang vektor W, yang dinotasikan dengan transformasi T, ruang vektor V ke ruang vektor W. Disebut transformasi linear jika untuk setiap vektor A, B, anggota setiap vektor V, dan setiap skalar alfa, anggota bilangan real, berlaku dua sifat. Yang pertama, transformasi penjumlahan A ditambah B sama dengan transformasi A ditambahkan dengan transformasi B. Sifat kedua, transformasi alfa dikali A sama dengan alfa dikali transformasi A. Di sini terdapat catatan, jika ruang vektor V sama dengan ruang vektor W, maka T dinamakan operator linear. Selanjutnya, sifat-sifat transformasi linear. Pertama, sifat pemetaan vektor 0. Transformasi linear selalu memetakan vektor 0 ke vektor 0. Sifat kedua yaitu sifat kombinasi linear. Transformasi linear memenuhi kombinasi linear yang hasilnya linear terhadap skalar dan vektor. Transformasi T, alfa dikali U ditambah beta dikali V, sama dengan alfa dikali transformasi U ditambah beta transformasi V, atau skalar alfa beta. Selanjutnya itu sifat inverse, di mana transformasi linear memiliki inverse jika dan hanya jika matriks representasinya dapat dibalik atau invertible. Selanjutnya saya akan menjelaskan matriks penyajian untuk transformasi linear. Misalkan transformasi T, ruang vektor R pangkat N ke ruang vektor R pangkat M adalah transformasi linear dari ruang vektor real V ke ruang real vektor W. Bila V dan W berdimensi berhingga, maka transformasi tersebut dapat dinyatakan dengan suatu matriks. A disebut matriks penyajian atau representasi matriks. Misalkan basis E1, basis E2, hingga basis En adalah basis baku untuk R pangkat N, dan misalkan A adalah sebuah matriks M kali N yang dibentuk oleh transformasi T, basis E1, transformasi T, basis 2, hingga transformasi N sebagai vektor-vektor kolomnya, maka A disebut sebagai matriks penyajian. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Soal pertama, suatu transformasi T pemetaan dari R2 ke R3 didefinisikan oleh T AB sama dengan 2A 3B. Pertanyaannya, apakah T merupakan transformasi linear dan tentukan matriks penyajian? Baik, sini jawaban pertama. Langkah pertama yaitu kita akan ambil sembarang dari unsur vektor A, vektor B, anggota dari R2, misalnya A dimisalkan dengan A1, A2, dan B dimisalkan dengan B1, B2. Di sini kita juga dapat memberikan catatan untuk hasil transformasi vektor A. Hasilnya adalah yaitu transformasi A1, A2 sesuai dengan soal itu 2A dari unsur pertama yaitu menjadi 2A1, kemudian 3B
masukkan menjadi unsur kedua sehingga 3A2. Begitu juga dengan transformasi B dari B, yaitu transformasi dari B1, B2, hasilnya yaitu 2B1 dan 3B2. Ya, ini adalah gambaran hasil dari masing-masing vektor transformasi A dan vektor transformasi B. Selanjutnya akan dibuktikan dengan sifat pertama, yaitu transformasi A ditambah B adalah transformasi A ditambah transformasi B. Selanjutnya yaitu hasil penjumlahan vektor A dan vektor B, yaitu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Kemudian, sesuai dengan rumus di soal, sehingga menjadi di sini 2A1 ditambah B1 dan 3A2 ditambah B2. Selanjutnya, kita akan mengarahkan bentuk-bentuk ini menjadi transformasi yang telah kita cari sebelumnya, yaitu menjadi bentuk transformasi A ditambah transformasi B. Sehingga dapat kita sederhanakan bentuk-bentuk menjadi 2A1 ditambah B1, 3A2 ditambah B2. Kemudian hasilnya adalah 2A1, 3A2 ditambah 2B1, 3B2. Nah, ini adalah definisi dari T vektor A ditambah T vektor B. Nah, berarti sifat pertama sudah terbukti bahwa transformasi T merupakan transformasi linear. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan sifat kedua, yaitu T alfa kali vektor A, hasilnya adalah dengan alfa kali T vektor A, sehingga T alfa vektor A sama dengan T alfa A, yaitu dimisalkan dengan A1, A2, sama dengan dimasukkan sesuai rumus, yaitu 2 alfa A1, 3 alfa A2. Sama dengan T alfa A1, T alfa kali vektor A. Selanjutnya alfa 2A1, 3A2 sama dengan, kemudian kita kalikan sehingga menjadi 2 alfa A1, 3 alfa A2. Nah, dari definisi ini, maka
terbukti bahwa alfa dikali T vektor A. Jadi sehingga dari penjelasan terbukti bahwa T merupakan transformasi linear. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mencari matriks penyajian dari transformasi linear. Dari soal sebelumnya, yaitu TAB sama dengan 2A 3B. Di sini kita akan menggunakan basis pada R2, yang dimana basis E1 sama dengan yaitu 1, 0, dan basis E2 sama dengan 0, 1. Sehingga transformasi E1 sama dengan T10 dimasukkan dengan dari soal, yaitu 2, 0, dan selanjutnya TE2 sama dengan 0, 1, sehingga menjadi 0, 3 dari soal. Dari sini kita akan membentuk matriks A, sehingga terbentuk matriks 2, 0, 0, 3. Jadi matriks penyajian untuk transformasi T dari vektor R2 ke R3 adalah matriks A 2, 0, 0, 3. Lanjut ke soal 2. Suatu transformasi T dari R3 ke R2 didefinisikan oleh T ABC sama dengan 2A ditambah B, 3A dikurang 4B ditambah 2C. Pertanyaannya, periksa apakah T merupakan transformasi linear dan tentukan matriks penyajian. Langkah pertama yaitu kita ambil sembarang dua vektor. Di sini saya akan vektor U dan vektor V, yang dimana U dimisalkan dengan A1, A2, A3, dan V dimisalkan dengan B1, B2, B3. Kita akan membuktikan dengan sifat pertama, yaitu T vektor U ditambah V sama dengan T vektor U ditambah T vektor V. Sini penjumlahan dari T vektor U ditambah T vektor V sama dengan 2A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2. Selanjutnya yaitu 3A1 ditambah B1 dikurang 4 A2 ditambah B2 ditambah 2 A3 ditambah B3. Nah, ini adalah rumus dari soal sebelumnya, di mana 2A ditambah B, 3A dikurang 4B ditambah 2C. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan dari sini sehingga menjadi
2A1 ditambah 2B1 ditambah B2. Kemudian yang bawah yaitu 3A1 ditambah 3B1 dikurang 4A2 dikurang 4B2 ditambah 2A3 ditambah 2B3. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan sehingga membentuk T vektor U ditambah T vektor V, sehingga itu T vektor U sama dengan itu 2A1 ditambah A2 3A1 dikurang 4A2 ditambah 2A3. Sedangkan T vektor V yaitu 2B1 ditambah B2 3B1 dikurang 4B2 ditambah 2B3. Nah, untuk penulisan T vektor U ditambah T vektor V yaitu T vektor U ditambah T vektor V yaitu 2A1 ditambah A2 3A1 dikurang 4A2 ditambah 2A3 ditambah itu 2B1 ditambah B2 3B1 dikurang 4B2 ditambah 2B3. Nah, ini sudah terbukti untuk sifat pertama bahwa TU ditambah TV sehingga membentuk transformasi linear. Selanjutnya ke pembuktian sifat kedua. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan sifat kedua yaitu T alfa kali vektor A sama dengan alfa dikali T faktor A. Sini saya akan membuktikan angka pertama yaitu ambil skalar alfa sehingga T alfa yaitu A, B, C karena diambil dari R3 sama dengan sehingga T alfa A, alfa B, dan alfa C sama dengan 2 alfa A ditambah alfa B kemudian 3 alfa A dikurang 4 alfa B ditambah 2 alfa C. Ini kurang. Selanjutnya yaitu bentuk ini kita sederhanakan dengan menjadi itu alfa kurang 2 alfa ditambah B 3 alfa ditambah 3A dikurang 4B ditambah 2C menjadi alfa 2A ditambah B 3A dikurang 4B ditambah 2C. Nah, kemudian bentuk menjadi T
ABC sama dengan dari sini alfanya menjadi 2A ditambah B, 3A dikurang 4B ditambah 2C. Nah, dari sini kita dapatkan definisinya, yaitu alfa adalah dikali transformasi A. Di sini bukti bahwa sifat 2 bahwa ini adalah transformasi T adalah transformasi linear. Selanjutnya saya akan mencari matriks penyajian dari soal 2. Sini menggunakan basis R3 di mana E1 sama dengan 100, E2 sama dengan 010, E3 sama dengan 001. Nah, di sini saya akan misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Nah, selanjutnya transformasi E1 sama dengan T100 sama dengan dari soal sebelumnya, yaitu 2A ditambah B, 3A dikurang 4B ditambah 2C. Nah, di sini kita masukkan yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Sehingga menjadi 2 dikali 1 ditambah 0, 3 dikali 1 dikurang 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Hasilnya adalah 23. Selanjutnya yaitu transformasi E2, mana T itu 0, 1, 0. Sini saya akan lanjut saja sehingga menjadi 2 dikali 0 ditambah 1, 3 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan hasilnya yaitu 1 min 4. Nah, selanjutnya T transformasi E3 sama dengan T001 sama dengan lanjut 2, 0 ditambah 0, 3 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan hasilnya yaitu 02. Nah, dari ketiga transformasi E1, E2, dan E3, kita akan membentuk matriks A sehingga menjadi 2, 3, 1, min 4, dan 0, 2. Nah, ini adalah matriks penyajian dari soal nomor 2. Sekian dari penjelasan soal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.